Shalom, Ibu Bapak, Saudara-saudara dan anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersama-sama datang kepada Tuhan di dalam doa kita sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang Maha Kasih dan Maha Murah, yang telah memelihara kehidupan kami. Syukur kami naikkan kepadamu atas segala berkat yang Tuhan curahkan dalam hidup kami. Sebagai ungkapan syukur hari ini Tuhan, kami bersama-sama beribadah, menyatakan syukur kami dan hendak mendengarkan firman-Mu. Tuhan, nyatakanlah firman-Mu, kebenaran dan kekuatan-Mu, serta pemulihan-Mu dalam hidup kami. Kami bersedia untuk mendengarkannya. Amin. Firman Tuhan hari ini, mari kita bersama-sama dengar dari kitab Injil Markus pasal yang ke-9, ayat 30 sampai dengan ayat 37. Inilah firman Tuhan untuk kita. Yesus dan murid-muridnya berangkat dari situ dan melewati Galilea, dan Yesus tidak mau hal itu diketahui orang, sebab ia sedang mengajar murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia, dan 3 hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit. Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakannya kepadanya. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika Yesus sudah di rumah, ia bertanya kepada murid-muridnya, Apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan? Tetapi mereka diam, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 muridnya, katanya kepada mereka, Jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Maka Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengar, merenungkan, dan melakukannya dalam hidup sehari-hari. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tema ibadah kita hari ini adalah menyambut dan bukan disambut. Saudara, pesta demokrasi, pemilihan pengganti Presiden Jokowi masih lama. Direncanakan tahun 2024. Namun, kontestasi politik sudah memanas. Beberapa survei sudah dilakukan dan muncullah beberapa kandidat calon yang dipikirkan sementara ini akan mampu menjadi pengganti Presiden Jokowi. Analisa politik sudah dilakukan, sudah dibicarakan tentang kelebihan dan kelemahan para kandidat-kandidat tersebut. Saudara yang terkasih, menjadi seorang pemimpin, apalagi RI 1, ada sebuah dambaan dari beberapa orang dan keinginan dari beberapa orang, karena kedudukan ini sangat menggiurkan. Ketika dia menjadi seorang pemimpin RI 1, maka dia membayangkan tentang memimpin sebuah negara yang besar dengan 270 juta jiwa manusia. Saudara yang terkasih, perebutan kekuasaan dan kedudukan tentang siapakah yang akan menjadi pemimpin masa depan tidak hanya terjadi di zaman sekarang. Di antara komunitas kecil yaitu pengikut Yesus juga terjadi perebutan, pembicaraan, bahkan pertengkaran tentang siapakah yang menjadi besar
siapakah yang layak menjadi yang terbesar di antara mereka. Ketika kita melihat kitab kita, yaitu Markus pasal yang ke-9 ayat 30 sampai dengan 37, di situ kemudian kita menemukan kata yang menarik, yaitu yang menjadi yang terbesar. Dalam bahasa aslinya Yunani menggunakan kata protos. Apa artinya protos? Ada dua makna kata protos. Yang pertama, protos itu menunjukkan kepada seseorang yang disebut sebagai orang-orang terkemuka. Itu bisa bangsawan, penguasa, orang kaya, atau orang yang memiliki pengaruh besar dalam masyarakat. Kata yang kedua tentang protos itu adalah menunjukkan pada yang pertama secara urutan. Pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Itu artinya ketika seseorang dianggap menjadi yang terbesar di antara mereka sebagai protos, itu berarti maka mereka adalah orang-orang terkemuka yang dipertamakan, yang dijadikan nomor satu. Maka kita bisa mengerti pertengkaran di antara mereka dan maklum ketika mereka berebut tentang siapa yang menjadi besar di antara mereka. Sebab ini menyangkut pada status dan perlakuan istimewa dengan segala fasilitas-fasilitas yang akan dimiliki sebagai orang yang nomor satu atau orang yang dinomor satukan. Saudara yang terkasih, kisah Markus pasal 9 ayat 30 sampai 37 menceritakan saat itu Tuhan Yesus melewati kota Galilea. Tuhan Yesus tidak mengatakan kemana dia pergi. Kenapa? Bahkan kepada para murid pun dia tidak mengungkapkan, saya mau menuju ke kota anu, kita menuju ke kota anu. Kenapa? Karena Yesus ingin bahwa perjalanan mereka adalah perjalanan yang dilakukan secara pribadi, eksklusif di antara guru dan murid. Karena di tengah jalan itu dia tidak mau diganggu oleh apapun juga. Karena dia mau konsentrasi mengajarkan sesuatu kepada para murid. Dia memang akan menuju sebuah kota yang sangat luar biasa, dahsyat, mengerikan, Yerusalem. Tetapi dia tidak mau mengatakan itu karena kita tahu kota Yerusalem itu adalah kota yang menakutkan dalam tanda petik untuk komunitas Yesus. Karena apa? Karena berulang kali Yesus ditolak, bahkan diancam, akan dibunuh oleh mereka. Orang-orang di Yerusalem yang tidak suka kehadiran Tuhan Yesus. Itulah kenapa Yesus tidak mau untuk menceritakan kemana mereka akan pergi. Karena Yesus yang paling utama ingin mengajarkan sesuatu. Dalam perjalanan itu banyak yang ingin dibagikan oleh Tuhan Yesus khusus kepada para murid. Salah satunya adalah Yesus berbicara tentang apa yang terjadi ke depannya. Dia menceritakan tentang bahwa yang akan terjadi anak manusia akan diserahkan kepada manusia dan ditangkap dan dibunuh. Namun 3 hari kemudian dia akan bangkit atau dia akan dibangkitkan. Saudara, ketika Tuhan Yesus berbicara serius kepada mereka tentang nubuat apa yang akan terjadi atas dirinya, apakah para murid mengerti tentang hal itu? Mereka mendengar, tapi mereka tidak mengerti. Mengapa? Apakah karena mereka bodoh, tidak mampu menangkap, kurang cerdas? Apakah mereka kurang peka dengan semua yang dikatakan Tuhan Yesus? Bukan itu masalahnya. Perkataan Tuhan Yesus seakan-akan sesuatu yang tersembunyi dan tidak mereka ketahui dan tidak mereka mengerti. Karena pikiran mereka disibukkan dengan percakapan, diskusi, argumen, bahkan perdebatan dan pertengkaran tentang siapakah yang terbesar di antara mereka. Pikiran mereka fokus pada perebutan kekuasaan itu. Energi mereka dihabiskan untuk adu argumen siapa yang paling terbesar di antara mereka.
sehingga mereka tidak memperhatikan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Ketika Yesus sampai di Kapernaum dan sampai di rumah, dia bertanya kepada para muridnya, "Apa sih yang kalian perdebatkan? Apa sih yang kalian omongkan di tengah jalan?" Tak satu pun dari mereka yang menjawab. Karena kita tahu mereka sedang bertengkar tentang siapakah yang akan menjadi yang terbesar. Mereka malu. Di hadapan guru mereka bertengkar, rebutan kue itu. Saudara yang terkasih, Tuhan Yesus sesungguhnya mengetahui tentang apa yang mereka percakapkan. Yesus memanggil para murid dan kemudian duduk bersama-sama. Tapi Yesus tidak menunjukkan dan menjawab pertanyaan mereka dengan mengatakan, "Oh, ini A yang pantas, B yang pantas, Petrus yang akan menjadi terkemuka, atau kemudian Yohanes atau Andreas atau Filipus." Dia tidak mengatakan itu. Tetapi dia mau memberikan pengajaran yang penting ketika mereka berebut tentang menjadi yang utama, menjadi protos dalam hidup ini. Yaitu ketika dia katakan bahwa orang yang terkemuka, orang yang kemudian ingin menjadi besar harus menjadi yang terakhir. Dan dia harus melayani orang lain. Murid-murid bertanya, kira-kira apa sih artinya menjadi yang belakang, menjadi yang terakhir, dan apa artinya melayani orang lain? Mereka kurang mampu memahami tentang hal itu. Karena itu kemudian Yesus memberikan contoh, ilustrasi, dan tindakan simbolik untuk memberikan tekanan dan membuat mereka mengerti apa artinya menjadi seorang pemimpin. Di dekat Yesus ada anak-anak, ada ibu, ada perempuan, ada orang tua, kemudian juga ada laki-laki, dan di situ ada anak-anak. Lalu dia memanggil anak-anak, dia memanggil salah satu anak, lalu dia kemudian panggil, lalu dia peluk. Dan ketika dia memeluk anak kecil itu, Yesus berkata kepada para murid, "Demikian, barang siapa menyambut anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku." Saudara yang terkasih, mari kita melihat tentang anak kecil itu. Dalam kondisi status sosial masyarakat Yahudi pada saat itu, seorang anak dianggap rendah, dianggap tidak ada, tidak pernah diperhitungkan oleh orang-orang dewasa. Sama seperti perempuan, tidak pernah dihitung. Kita ingat kisah ketika Yesus memberikan makan kepada banyak orang, disebutkan 5.000 orang, tetapi tidak terhitung perempuan dan anak-anak. Apa artinya? Artinya bahwa anak-anak dalam kedudukan mereka sangat rendah, sangat rentan dalam tatanan masyarakat pada saat itu. Gerakan simbolik Tuhan Yesus ingin menunjukkan kepada mereka. Ketika dia kemudian mengambil dan memeluk anak itu, dia menunjukkan bahwa menjadi seorang pemimpin, menjadi yang utama, menjadi yang terbesar adalah ketika dia mau menerima dan menyambut dengan hangat, melindungi dan memeluk orang-orang yang rendah, orang-orang yang direndahkan, orang-orang yang diabaikan, dan orang-orang yang tidak mendapatkan kedudukan dalam masyarakat. Jadi menjadi pemimpin bukan hanya sekedar bicara status, tidak hanya bicara tentang fasilitas-fasilitas dan keistimewaan-keistimewaan yang dia dapatkan, tetapi menjadi seorang pemimpin adalah ketika dia bersedia untuk menjadi pelayan bagi orang lain, menjadi orang yang terakhir, di mana dia kemudian menempatkan kepentingan diri, keegoisan diri, dan juga menempatkan egonya di tempat paling belakang dan menyambut dengan hangat kehadiran orang-orang papa, miskin, teraniaya, dan diabaikan. Sehingga menjadi penting bagi kita untuk memahami apa artinya menjadi yang besar,
Apa artinya menjadi yang utama? Apa artinya menjadi pemimpin? Bukan bicara pada sambutan yang akan dia terima ketika dia menjadi seorang pemimpin, tetapi berbicara bagaimana mereka harus menyambut orang lain dengan hangat. Menjadi pemimpin sekali lagi bicara bukan disambut, tetapi bagaimana mereka dengan kapasitas mereka, dengan kewenangan mereka, dengan kedudukan mereka dan kekuasaan yang mereka miliki menjadi orang-orang yang menyambut dengan hangat orang-orang yang miskin, papa, dan teraniaya, dengan memberikan dan menciptakan ruang-ruang untuk mereka, dengan menyediakan tempat bagi mereka, dan juga menyediakan fasilitas-fasilitas kepada mereka, sehingga mereka yang papa, miskin, dan diabaikan boleh mendapatkan kesejahteraan, pengangkatan, penemuan harga diri, harkat, dan martabat mereka. Bukan persoalan yang mudah, tetapi itulah prinsip dasar ketika kita bicara menjadi seorang pemimpin Kristiani, menjadi seorang pemimpin yang terkemuka dan utama sebagai protos yang terus dicari oleh orang, adalah sesuatu yang penting untuk memaknai apa tanggung jawab saya. Yesus tidak kemudian memarahi mereka ketika mereka bertengkar tentang siapakah yang terbesar di antara mereka. Bukan itu intinya, karena bagaimanapun juga memang perlu dalam satu komunitas ada orang yang memimpin, ada leader. Itu penting dan baik untuk mengorganisir sebuah komunitas supaya capaiannya terjadi. Tapi bagaimana menjalankan itu, jiwa dan karakter seperti apa yang dimiliki oleh pemimpin, disinilah ajaran kekristenan berbicara. Alangkah indahnya, alangkah luar biasanya dan sejahteranya rakyat Indonesia ketika para pemimpin memiliki pemahaman dan memiliki mentalitas, karakter seperti yang diharapkan oleh Tuhan Yesus. Menyambut dengan hangat, menerima dengan hangat, menyediakan fasilitas-fasilitas dan juga apapun yang dibutuhkan bagi orang-orang papa, dengan melayani mereka sebaik-baiknya. Kewenangan, jabatan, keterampilan, dan talenta yang Tuhan berikan dalam hidup seorang pemimpin, maka hendaklah itu dipakai bukan untuk dirinya, kepentingan dirinya, tetapi untuk kepentingan publik, untuk kepentingan orang lain secara khusus yang menderita. Saudara yang terkasih, kalau kita memperluas menjadi pemimpin bukan hanya mereka yang duduk sebagai pemimpin bangsa ini, di tempat kita masing-masing, dalam komunitas apapun, baik itu keluarga, masyarakat, tempat kita bekerja, gereja, maka kita juga sering ditempatkan sebagai pemimpin-pemimpin, atau saat ini kita sedang memegang jabatan sebagai seorang pemimpin protos yang diutamakan dalam kehidupan kita. Lalu bagaimana kita menjalaninya? Jangan menjadi orang yang suka disambut dengan segala kemegahan, fasilitas yang ada, tapi baiklah kita menjadi pemimpin yang bersedia menyambut, menerima, merangkul, dan memeluk orang-orang yang berkekurangan. Ada seorang yang sangat luar biasa dan kita mengenal dia sebagai seorang dokter, Dr. Lee Agustinus. Seorang dokter yang mengabdikan dirinya, keterampilannya, kemampuannya, pendidikannya, bahkan hartanya untuk menolong orang-orang yang membutuhkan, yang tidak bisa terjangkau dengan baik karena situasi dan keadaannya. Dan dialah memberikan inspirasi kepada kita apa artinya ketika Tuhan memberikan kepada kita jabatan, kedudukan, keterampilan, talenta, dan pendidikan adalah untuk menolong, merangkul, memeluk
dan menemani mereka-mereka yang berkekurangan. Mari kita saksikan kisah Dr. Lee Agustinus. Rumah Sakit Apung Dr. Lee Darmawan adalah persekutuan dokter share untuk Indonesia. Mari saudara-saudara kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh kami dengar pada saat ini. Biar firman ini menginspirasi kami dan mendorong kepada kami untuk terus bersedia menjadi orang-orang yang peduli kepada orang-orang di sekitar kami, menggunakan apapun yang kami miliki, meskipun kami bukan pemimpin, tapi kami anak-anak Tuhan. Maka pakailah kami menjadi alat-alat Tuhan dan biarlah kami menggunakan apapun yang kami miliki untuk menolong orang-orang di sekitar kami. Ya Roh Kudus, tuntun, sertai, dan bimbing kami. Amin.